Aturan ini sudah berlaku sejak 1 April 2022 yang lalu. Namun, mungkin masih banyak yang perlu kita ketahui terkait isi peraturan tersebut. Terlebih karena terdapat perubahan-perubahan yang perlu diperhatikan oleh pengusaha kena pajak terkait faktur pajak, antara lain pencantuman nomor induk kependudukan pada faktur pajak, jangka waktu upload faktur pajak, hingga sengketa pajak terkait dengan pajak masukan. Seperti webinar-webinar kami sebelumnya, webinar hari ini akan terbagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama adalah sesi pemaparan oleh pembicara, dan sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Sebelum kita memasuki sesi yang pertama, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dan perlu kita perhatikan selama webinar ini berlangsung. Yang pertama, pada saat webinar berlangsung, mikrofon peserta akan berada pada posisi mute atau tanda mikrofon mati. Disarankan untuk menggunakan headset, handsfree, earphone, atau semacamnya agar suara lebih terdengar optimal. Peserta juga dapat mengajukan pertanyaan kepada narasumber pada sesi tanya jawab melalui menu chat meeting yang dapat diakses peserta dengan mengklik icon chat. Lalu pada saat menulis pertanyaan, kami mengharapkan untuk menulis nama, instansi, dan alamat email, serta disusul dengan pertanyaannya. Pertanyaan tersebut akan saya moderasi langsung di sesi kedua. Dan yang terakhir, peserta dapat mengunduh materi webinar yang pada saat ini di website www.enforcea.com. Baik Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, webinar kita hari ini agak berbeda dari webinar-webinar sebelumnya. Kalau biasanya webinar kita dibawakan oleh Pak Wayan, hari ini akan dibawakan oleh Mas Rifki. Mas Rifki merupakan konsultan pajak dari Enforcea. Selain itu, beliau juga merupakan pemegang sertifikat konsultan pajak tingkat B dan memiliki izin kuasa hukum di bidang perpajakan. Dengan izin-izin tersebut, saat ini beliau sudah banyak mendampingi klien-klien setia Enforcea di beragam sektor industri, mulai dari oil and gas mining, financial service, telekomunikasi, manufacture, riset company, dan sektor lainnya. Saat ini, Mas Rifki juga merupakan dosen aktif di Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Manajemen Bisnis Indonesia. Dengar-dengar sih, Mas Rifki juga masih available. Kalau teman-teman berminat, bisa langsung add Instagram-nya ya. Kalau begitu kita sapa dulu nih Mas Rifki-nya. Halo Mas Rifki, selamat siang. Halo Kak Wanda, selamat siang. Apa kabar Mas? Sehat-sehat Kak. Udah siap ya Mas untuk pemaparan hari ini? Insya Allah siap. Baik teman-teman, Bapak-Bapak dan Ibu rekan sekalian, tanpa berlama-lama kita akan langsung saja masuk ke dalam sesi pertama, yaitu sesi pemaparan materi. Kepada Mas Rifki, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya hadir di webinar siang ini, terutama mungkin untuk para klien Enforcea yang sudah bergabung juga di webinar kali ini. Selamat datang. Mungkin hari ini kita akan banyak belajar teknis ya Bapak Ibu, ya mungkin nanti kalau agak sedikit ngantung, bisa disediakan kopi atau teh terlebih dahulu supaya bisa menemani webinar siang kali ini. Sebelum saya mulai webinar, saya ada sedikit pantun. Mungkin siang ini makan nasi di rumah Rahmat. Cakep. Lauknya pakai sambal ikan. Cakep. Mari kita mulai dengan senyum semangat agar seminar ini terasa menyenangkan. Asik. Ya, mari kita mulai dengan pertama, mungkin Bapak Ibu pusing ya kemarin banyak peraturan yang keluar terkait dengan PPN, mulai dari Undang-Undang Cipta Kerja yang di bulan Oktober tahun 2020 keluar, lalu Undang-Undang HPP di Oktober 2021. Nah, dari situ Bapak Ibu mungkin terlalu banyak, baru undang-undang keluar sudah ada lagi peraturan baru yang muncul. Memang dari undang-undang keluar kita mengharapkan ada aturan turunan supaya memperjelas praktik di lapangannya seperti apa. Nah, beranjak dari undang-undang HPP yang terkait perubahan PPN, mungkin yang saya garis besar saya terkait adanya perubahan yang tadinya non-objek menjadi objek, karena nanti berpengaruh terkait dengan penerbitan faktur pajak. Nah, dari yang tadinya BKP menjadi non-BKP, yang tadinya non-BKP menjadi BKP, lalu yang tadinya non-JKP menjadi JKP.
Dan ada juga JKP yang mendapat fasilitas dibebaskan, ada juga yang tidak mendapat fasilitas dibebaskan. Nah, dari situ mungkin pas April kemarin, Bapak Ibu juga menunggu mana nih aturan turunannya gitu. Terkait dengan kenaikan tarif yang sudah dicanangkan di Undang-Undang HPP, katanya ada kenaikan tarif 11% terkait dengan PPN yang berlaku di per 1 April 2022. Ya kita juga memaklumi pemerintah menerbitkan cukup mepet ya bagi Bapak Ibu mungkin untuk mengimplementasikannya di perusahaan juga termasuk mepet gitu. Nah, cuman pemerintah juga sebenarnya memberikan kepastian dengan penerbitan peraturan tersebut, adanya ketika menggunakan misalnya adanya pembayaran atau penyerahan impor yang sebelum 1 April dan tanggal fakturnya sebelum 1 April, Bapak Ibu masih menggunakan tarif 10%. Namun kalau penyerahannya sebelum 1 April, tapi tanggal fakturnya sejak 1 April, nah itu tarifnya 11%. Atau pembayaran penyerahan impornya 1 April dan tanggal fakturnya 1 April, maka tarifnya 11%. Jadi yang perlu Bapak Ibu semua ingat, mungkin cut-off-nya di 1 Aprilnya. Nah, ketika sudah membuat faktur pajak di 1 April, maka sudah gunakan tarif yang baru, yaitu tarif 11%. Nah, kemarin juga pemerintah sudah menerbitkan aplikasi terbarunya di e-faktur 3.2. Bapak Ibu pastikan sudah menggunakan e-faktur 3.2 ya, karena itu sudah berlaku mulai 1 April. Jadi nanti kita lihat juga apa perbedaannya waktu di e-faktur versi 3.1. Lalu apa sih yang menimbulkan latar belakang per ini muncul? Kalau Bapak Ibu perhatikan ada 5 lah latar belakang atau tujuan kenapa per ini harus keluar. Mulai dari Per 24 tahun 2012 terkait dengan faktur pajak, lalu terkait dengan PKP pada PJ 2001, ini terkait konfirmasi pajak masukan. Nah, dirasa hal-hal tersebut masih bersifat manual dan belum terotomasi, maka dikeluarkanlah Per 03 ini. Lalu karena terlalu banyak aturan tersebut, jadi adanya tumpang tindih sudah membahas terkait dengan e-faktur, maka Dirjen Pajak pun mensimplifikasikan menjadi satu per dirjen di Per 03 tersebut. Lalu ada permasalahan di lapangan, mungkin dari peraturan sebelumnya, banyak permasalahan di lapangan terkait dengan faktur pajak, lalu bagaimana kita mengurangi atau mengeliminasi sengketa-sengketa perpajakan tersebut yang seharusnya tidak perlu terjadi. Lalu yang keempat, penyelenggaraan terhadap aturan di atasnya. Jadi karena memang tadi ada Undang-Undang Cipta Kerja, ada Undang-Undang HPP, lalu muncul PP nomor 9 tahun 2021, PMK 18 tahun 2021 yang memang aturan pelaksana dari undang-undang tersebut, maka perlu adanya penyelarasan di bawahnya. Lalu yang pasti yang terakhir adalah memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagaimana Bapak Ibu bisa membuat dan mengadministrasikan faktur pajak tersebut. Nah, mungkin cukup banyak ya di siang ini pokok-pokok perubahan yang akan kita bahas. Ini sebenarnya nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Jadi saya highlight aja satu-satu, mulai dari pencantuman NIK atau nomor paspor. Jadi Bapak Ibu nanti perhatikan bagaimana mencantumkan NIK atau kondisi seperti apa ketika kita membuat faktur pajak, NIK atau nomor paspor tersebut harus dicantumkan. Lalu ada pengisian jenis barang dalam faktur pajak. Nah, ini memang ada perubahan sedikit untuk Bapak Ibu yang berusaha mungkin di kendaraan bermotor baru yang penjualan atau penyerahan BKP-nya. Nah, nanti ada syarat yang harus dipenuhi dalam pengisian faktur pajak. Lalu ada jenis barang untuk penyerahan BKP berupa tanah dan atau bangunan minimal diisi alamat lengkap. Nah, nanti kita bahas di slide selanjutnya. Lalu ada transaksi dalam mata uang asing. Pemberian nomor seri faktur pajak, kode transaksi 05. Nah, ini mungkin yang baru ya. Yang tadinya 05 ini tidak digunakan, sekarang muncul. Nah, ini yang jadi perhatian juga, karena nanti bagaimana kalau ternyata kita salah ngisi kode transaksi, apakah disebut dengan faktur tidak lengkap atau gimana? Nah, itu nanti kita bahas di slide selanjutnya. Lalu pengaturan kembali penandatanganan e-faktur. Nah, pihak yang berhak menandatangani e-faktur itu tunjuk dengan mendaftarkan sebagai admin di aplikasi e-faktur. Jadi Bapak Ibu kalau yang sebelumnya harus
lapor dulu ke KPP untuk penandatanganan e-faktur, faktur pajak, siapa yang berhak. Nah, sekarang cukup dimasukkan di admin aplikasi e-faktur pajak. Makanya nanti KTP itu perlu dipastikan siapa yang berhak menandatangani faktur pajak tersebut. Lalu ada aplikasi e-faktur host to host. Nah, tapi ini khusus untuk BJAP ya Bapak Ibu. Lalu ada pembatasan waktu upload e-faktur. Nah, ini juga yang cukup menarik. Di lapangan banyak yang mengalami masalah juga, mengalami kendala. Tapi kita yakin tujuannya baik untuk kita semua. Kenapa dibatasi waktu adanya tanggal 15 di bulan berikutnya. Lalu adalah pengaturan kembali faktur penjualan, cap atau keterangan fasilitas PPN dalam e-faktur, pengaturan kembali faktur pajak PKPPE, yang mungkin tadinya sudah dijelaskan di PMK 18 tahun 2021, sekarang di Per 03 dimulai diperjelas lagi. Lalu yang terakhir adalah sengketa pajak terkait dengan pajak masukan. Nah, ini cukup menarik, Bapak Ibu yang suka melakukan restitusi mungkin sering ya terkait dengan koreksi pajak masukan ya nanti dipertegas di Per 3 tersebut. Lalu apa saja ketentuan yang dihapus? Karena kita sudah menerapkan e-faktur, maka pengadaan faktur pajak di Per 24 dihapus. Faktur pajak tidak lengkap karena NSFP ganda pun dihapus, karena sekarang permintaan pun sudah langsung ke DJP langsung melalui website e-faktur, jadi tidak ada lagi NSFP ganda. Lalu pengembalian NSFP yang mungkin dulu setiap akhir tahun kita harus mengembalikan NSFP tersebut, nah sekarang itu tidak perlu lagi. Lalu pemberitahuan dan perubahan nama penandatanganan faktur pajak, karena tadi sudah tinggal di-input saja di aplikasinya. Permintaan kopi faktur pajak dalam hal faktur pajak hilang. Lalu cetak ulang e-faktur yang rusak atau hilang. Lalu ada beberapa juga yang disesuaikan atau dipertegas di Per 03 ini. Yang pertama adalah kriteria PKPPE. Nah, ini cukup menarik juga karena memang banyak juga kasus terkait dengan kriteria PKPPE. Sebenarnya siapa sih yang berhak menerbitkan faktur pajak tersebut? Nah, ini penyesuaian dari PMK 18. Lalu ada pengajuan kode aktivasi dan password pertama kali. Lalu ada pengajuan dan pemberian sertifikat elektronik atau sertel biasanya. Nah, ini tetap mengacunya di Per 04 tahun 2020 ya Bapak Ibu. Jadi di Per 3 ini tidak dijelaskan juga. Lalu permintaan cetak ulang surat pemberitahuan NNSP. Sekarang sudah bisa langsung di aplikasi Enovanya. Lalu kode dan nomor seri faktur pajak VAT refund itu mengikuti PMK VAT refund-nya, lalu PKP wajib e-faktur ditetapkan dengan Cap Dirjen, rincian media elektronik, penyimpanan data, PKPP ini sudah tidak relevan lagi. Jadi dua hal yang di bawah ini sudah tidak relevan lagi. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di Per 03 itu ada sebenarnya ada 13 bab ya, namun yang pertama adalah ketentuan umum. Nah, kita bahas sampai dengan 1 dan 12 bab tersebut, sampai dari kewajiban dan saat pembuatan faktur pajak, sampai dengan ketentuan penutup. Nah, untuk kewajiban dan saat pembuatan faktur pajak, saya yakin Bapak Ibu semua sudah tahu ya kapan wajib membuat faktur pajak. Ini sebenarnya sudah ada dari Undang-Undang PPN sebelumnya, bahwa dibuat itu pada saat penyerahan, terus pada saat penerimaan pembayaran, saat penerimaan pembayaran termin, saat ekspor atau saat lainnya. Nah, mana yang lebih dahulu terjadi. Jadi ini salah satu alasan kenapa sebenarnya DJP menerbitkan aturan kita harus upload di tanggal 15 bulan berikutnya. Ya karena memang faktur pajak tersebut dibuat pada saat penyerahan, penerimaan pembayaran, jadi mereka merasa ya untuk apa ditunda-tunda penguploadannya, karena sebenarnya kalau di lapangan banyak wajib pajak juga yang mungkin menunda penguploadan tersebut yang akhirnya malah merugikan pembeli yang nantinya malah tidak bisa dikreditkan. Makanya sebenarnya upload tanggal 15 ini memberikan kepastian hukum juga. Namun kita pun paham mungkin di beberapa sektor bisnis Bapak Ibu mengalami kendala ya, tapi bagaimana caranya kita menyesuaikan hal tersebut. Lalu di Per 03, ini ada faktur pajak gabungan. Jadi memang kalau di Per 24 dulu juga sudah dijelaskan terkait dengan faktur pajak gabungan. Faktur pajak gabungan ini spesialis ya, memang khusus. Jadi satu faktur pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP atau penerima JKP yang selama 1 bulan kalender. Jadi kalau Bapak Ibu punya
pembeli atau penerima JKP yang sama dalam 1 bulan kalender bisa buat faktur pajak gabungan. Lalu apalagi yang harus diperhatikan, harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan. Nah, ini harus dibuat paling lama akhir bulan penyerahan. Lalu dalam hal terdapat pembayaran baik sebagian maupun seluruhnya sebelum penyerahan BKP, maka juga harus dibuat paling lama akhir bulan penyerahan. Lalu yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana kalau ternyata ini udah satu pembeli, tapi ternyata kode transaksinya beda, ada yang 01, ada yang 04. Nah, itu kita harus buat di tiap-tiap kode transaksi. Jadi nanti ada contohnya di slide berikutnya, nanti kita akan bahas. Nah, yang perlu digarisbawahi lagi adalah pengecualian di sini. Jadi untuk fasilitas PPN dan PPNBM yang tidak dipungut itu tidak bisa dibuat faktur pajak gabungan untuk di kawasan tertentu atau tempat tertentu. Karena kalau kita tahu sendiri di sana ada dokumen ke kawasan berikat, SPPB, lalu ada PPBJ yang untuk kawasan bebas. Nah, mungkin ini salah satu alasan kenapa faktur pajak gabungan untuk fasilitas PPN dan PPNBM yang tidak dipungut tidak bisa dibuat untuk hal tersebut. Lalu ini adalah contohnya untuk faktur pajak gabungan, misalnya PTA melakukan penyerahan kepada PTB selama bulan April. Kita lihat ada tanggal 4, tanggal 11, dan seterusnya. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah di tanggal 19 misalnya. Ternyata di tanggal 19 dia hanya menerima pembayaran atas penyerahan tanggal 4 April tahun 2022 sebesar 1 juta. Maka itu tidak perlu dihitung lagi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup masukkan yang tanggal 4, 11, 18, 25, 26, dan 30. Karena tadi yang tanggal 19 sudah dibuatkan atau sudah dihitung DPP-nya di tanggal 4. Nah, ini lambat di akhir bulan, berarti tanggal 30 April. Nah, lalu bagaimana kalau ternyata apakah memang harus dibuat di akhir bulan? Nah, ini sebenarnya kan tulisannya paling lambat ya. Jadi kalau penyerahannya mungkin di tanggal 25 sudah selesai, ya Bapak Ibu tinggal buat saja di tanggal 25. Jadi nggak harus di akhir bulan Bapak Ibu untuk membuat faktur pajak gabungan tersebut. Nah, ini adalah contoh bagaimana ketika kita bertransaksi ke salah satu badan usaha, misalnya di sini CVC, melakukan penjualan berupa komputer di tanggal 2 dan seterusnya, lalu melakukan pemberian cuma-cuma. Nah, di sini ada 2 hal yang berbeda ya kodenya. Jadi untuk yang pertama adalah penjualan BKP, pasti kita menggunakan 01. Lalu untuk yang pemberian cuma-cuma, kita gunakan kode transaksi 04. Nah, ini nggak boleh dijadikan satu karena kodenya berbeda. Jadi Bapak Ibu pisahkan mana yang 01, mana yang 04. Nah, yang 01 kita buat di tanggal 30 April. Nah, kalau kita lihat kan yang poin B ini tanggal 25 April terakhir ya penyerahannya. Boleh dibuat tanggal 25 April atau paling lama tanggal 30 April. Nah, jadi itu bagaimana Bapak Ibu bisa membuat faktur pajak gabungan ketika berinteraksi memang dengan satu penerima atau pembeli BKP tersebut. Lalu yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah keterangan dalam faktur pajak. Nah, keterangan dalam faktur pajak ini menjadi syarat penting ya untuk faktur pajak, ya terutama yang kita lihat di sini ada yang baru yaitu identitas pembeli BKP dan penerima JKP yang meliputi nama, alamat, dan NPWP bagi wajib pajak dalam negeri, badan, dan instansi pemerintah. Nah, saya harapkan Bapak Ibu dalam mensortir misalnya melakukan tender atau dengan pembeli, pastikan ini ada. Jadi kalau wajib pajak badan ya harusnya punya NPWP, jangan ditanya nikah mana nggak punya NPWP, nggak bisa. Jadi pastikan punya NPWP. Lalu bagaimana dengan orang pribadi? Kalau orang pribadi punya NPWP ya kita masukkan NPWP. Namun kalau tidak punya NPWP berarti NIK yang harus dicantumkan. Jadi kalau NPWP-nya kosong, NIK-nya kosong nggak bisa. Jadi faktur tidak lengkap nanti. Ya, selanjutnya adalah subjek pajak luar negeri. Orang pribadi, maka ini masukkan adalah nomor paspornya yang perlu diperhatikan. Lalu untuk subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak, itu nanti cukup nama dan alamatnya saja. Nah, untuk yang lainnya saya rasa sama dengan ketentuan dalam faktur pajak sebelumnya. Jadi di Per 03 ini mempertegas identitas pembelinya. Nah,
Jangan sampai Bapak Ibu nanti salah dalam memasukkan identitas pembeli, karena nanti ada sanksinya juga. Lalu apalagi yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan pengisian keterangan dalam faktur pajak. Yang pertama adalah yang pasti identitas PKP penjual, ya kita sendiri ya kalau kita melakukan penjualan. Nah ini pastikan surat pengakuan PKP kita sudah sesuai alamatnya dengan kita sendiri. Nah kalau memang ternyata berbeda, ajukan perubahan Bapak Ibu. Diharapkan Bapak Ibu tetap ajukan perubahan ke KPP. Karena nanti agak nyambung ke bahasan berikutnya, kenapa kita harus melakukan perubahan. Nah, lalu bagaimana dengan identitas pembeli BKP atau penerima JKP? Nah, karena di sini yang diperlukan adalah identitas pembelinya, nah di sini yang agak beda juga, berarti adalah yang sebenarnya atau sesungguhnya membeli BKP atau penerima JKP tersebut. Jadi yang kita pakai adalah alamat yang sebenarnya atau sesungguhnya. Nah, di sini ada yang baru. Bagi subjek pajak dalam negeri, nama dan alamat dapat diisi sesuai dengan nama dan alamat yang tercantum dalam surat keterangan terdaftar atau surat pengakuan PKP. Jadi Bapak Ibu yang tadinya mungkin tidak meminta surat keterangan terdaftar, tidak meminta SPPKP-nya ketika melakukan transaksi. Nah, sekarang saya sarankan minta kelawan transaksinya, karena itu penting di pencantuman identitas pembeli. Ya. Lalu bagaimana kalau ternyata berbeda? Dorong transaksinya untuk melakukan perubahan ke KPP. Sebenarnya ya ini salah satu tujuan DJP juga. Kita membantu DJP bagaimana caranya mereka juga tertib administrasi ya pembeli-pembeli kita. Nah, kalau memang berbeda, dorong mereka untuk melakukan perubahan sesuai dengan yang aslinya. Nah, ini ada yang aturan khusus juga di sini. Bagaimana kalau ternyata pembeli atau penerima JKP-nya melakukan pemusatan tempat PPN terutang, lalu diserahkannya kepada yang dipusatkan. Nah, ini agak hati-hati ya Bapak Ibu. Jadi ini sebenarnya khusus untuk wajib pajak yang berada di KPP BKM, besar, khusus, dan madya. Nah, khusus untuk pembeli yang berada terdaftar di KPP BKM. Saya terangkan sekali lagi, khusus ya Bapak Ibu. Jadi ketika pembelinya tidak berada di KPP tersebut, ya jadi nggak usah melakukan ketentuan ini gitu. Ini memang khusus dilakukan itu. Nah, bagaimana kalau ternyata dikirimnya ke cabang? Kita isinya nama dan NPWP-nya itu dengan tempat dilakukannya pemusatan, berarti NPWP pusatnya. Lalu alamatnya itu kita isi dengan yang kita kirim barangnya atau pembelinya. Misalnya kalau pembelinya pusatnya di Jakarta, pembelinya di Bandung, berarti cabang yang Bandung alamatnya yang kita isi. Nah, itu yang perlu jadi perhatian juga, karena memang ketika Bapak Ibu salah mengisi ini, ya jadi nanti faktur pajak tidak lengkap. Makanya Bapak Ibu tolong perhatikan lawan transaksinya juga, apakah memang terdaftar di KPP BKM yang PPN-nya, pemusatan PPN-nya, maka ya gunakan mekanisme seperti ini ketika memang pengirimannya dilakukan ke cabang. Lalu bagaimana kalau ternyata pengirimannya dikirim ke tempat lain tapi tidak punya cabang? Nah, itu kita pakai NPWP pusat. Karena kalau Bapak Ibu perhatikan di FAQ, sebenarnya pemerintah juga sudah mengeluarkan FAQ terkait per 3 ini. Nah, kalau memang ternyata cabangnya belum diadministrasikan, ya berarti kita pakai NPWP pusat. Gitu. Nah, kalau ternyata misalnya cabangnya sudah diadministrasikan, tapi alamat berbeda, tetap pakai alamat cabang, tapi dorong mereka untuk melakukan perubahan. Karena nanti berakibatnya mereka juga jadi kesulitan gitu. Nah, ini yang jadi perhatian untuk Bapak Ibu semua. Lalu yang selanjutnya adalah jenis barang atau jasa. Nah, ini wajib diisi dengan keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai BKP atau JKP yang diserahkan. Ya, ini kalau dulu pun sama ya, memang harus diisi dengan sebenarnya atau sesungguhnya. Mungkin yang ditambah di sini adalah, nah untuk yang penyerahan BKP di kawasan perdagangan bebas atau dan pelabuhan bebas, itu ditambahkan HS code. Jadi Bapak Ibu tambahkan HS code di jenis barang atau jasanya. Ya, itu yang untuk penyerahan BKP ke kawasan perdagangan bebas atau pelabuhan bebas. Lalu ada 2 lagi nih yang baru, yang tadi sudah sempat disinggung di awal, bagi yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor baru, maka harus menyantumkan merek, tipe, varian, dan nomor rangkanya.
nanti bisa pakai hashtag. Kalau contohnya di lampiran, ada contoh misalnya hashtag merek apa, hashtag tipe apa, hashtag varian apa, dan hashtag nomor rangka apa. Itu masukkan di jenis barang atau jasanya. Mungkin ini bukan hal baru ya bagi industri kendaraan bermotor baru ya, yang menyerahkan kendaraan bermotor baru, karena sebenarnya kalau dulu pun mereka tidak mencantumkan di faktur pajak, tapi mereka membuat lampiran tersendiri lagi, merek atau tipe varian dan nomor rangka apa yang diserahkan kepada pembeli. Nah, malah ini menjadi satu tahap Bapak Ibu cukup mencantumkan di faktur pajak, nanti tidak perlu lagi dilampirkan SPT yang lainnya. Lalu yang terakhir adalah bagaimana kalau ternyata kita melakukan penyerahan BKP berupa tanah dan atau bangunan, maka diisi paling sedikit memuat informasi berupa alamat lengkap tanah dan bangunan yang dimaksud. Jadi alamatnya mohon nanti diisikan ketika memang melakukan penyerahan tanah dan atau bangunan. Lalu ada lagi yaitu terkait dengan dasar pengenaan pajak. Nah, ini nilai pada jumlah harga jual, penggantian uang muka termin sebagaimana dimaksud pada angka 5 dikurangi dengan potongan harga dan uang muka yang telah diterima. Dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan atau nilai tertentu. Nah, ini yang baru di sini ya. Ada sebutan nilai tertentu. Jadi kalau yang dua tadi memang sudah diatur ya Bapak Ibu bagaimana menghitung DPP-nya ya. Kalau memang itu dari harga jualnya ada potongan harga, ya berarti nanti harga jual terlebih dahulu cantumkan, nanti potongan harganya dimasukkan di bawahnya. Atau misalnya kalau ada uang muka yang telah diterima, dimasukkan lagi di bawahnya, nanti baru ketemu DPP. Nah, tapi ada yang baru di sini, nilai tertentu. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Lalu ada PPN yang dipungut. Nah, PPN yang dipungut berarti kita sudah menggunakan tarif baru ya Bapak Ibu. Jangan lupa tidak 10% lagi sesuai tarif PPN pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PPN, maka kita sudah menggunakan tarif 11% dikali DPP atau dasar pengenaan pajak. Lalu bagaimana dengan besaran tertentu PPN yang dipungut berdasarkan pasal 9A ayat 1 Undang-Undang PPN. Nah, ini yang baru juga. Jadi nanti PPN yang dipungutnya kalau Bapak Ibu memperhatikan yang disosialisasi Undang-Undang HPP, itu ada terkait dengan PPN final. Nah, ini nanti ada 1,1%, 1,2%. Nah, ini yang di besaran tertentu. Lalu ada kode dan NSFP. Nah, ini ya sama ya dengan yang sebelumnya, ada 16 digit. 2 digit kode transaksi yang nanti kita akan lanjut ada di 01 sampai dengan 09. Lalu 1 digit kode status. Nah, ini kalau misalnya ada penggantian berarti nanti berubah menjadi misalnya 010 yang tadinya normalnya menjadi 011. Lalu yang dan 13 NSFP. Nah, ini yang sudah di-generate oleh Direktorat Jenderal Pajak ya, Bapak Ibu ketika meminta ke NSFP pasti nanti sudah dapat NSFP tersebut. Lalu bagaimana dengan nama dan penandatanganan faktur pajak? Nah, ini nama diisi sesuai KTP atau paspor yang berlaku. Lalu telah didaftarkan sebagai penandatangan faktur pajak pada aplikasi e-faktur. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Karena tadi sudah tidak ada lagi pelaporan ke KPP, jika ada yang mau melakukan penandatanganan, maka input terlebih dahulu di aplikasi e-fakturnya. PKP dapat menunjuk lebih dari satu atau pejabat atau pegawai untuk menandatangani faktur, termasuk pejabat atau pegawai di cabang dalam hal PKP melakukan pemusatan tempat PPN terutang. Lalu ada tanda tangan berupa tanda tangan elektronik yang nantinya bentuk barcode. Kenapa sih sebenarnya pemerintah melakukan penegasan ini? Karena memang ternyata prakteknya di lapangan masih banyak yang menggunakan nama PT. Jadi bukan nama direkturnya atau yang berhak menandatangani faktur pajak, tapi nama perusahaannya. Makanya sekarang ditegaskan lagi ya. Nah, ini adalah contoh pengisian DPP dan PPN. Tadi kita mengenal ada istilah baru ya, besaran tertentu PPN. Ya, ini kita bagaimana membedakan antara normal, nilai lain, terus besaran tertentu PPN. Nah, sebenarnya dari harga jual, dari normal maupun nilai lain atau besaran tertentu PPN itu sama, semuanya 100 juta. Nah, yang beda adalah DPP-nya. Kita lihat kalau misalnya kita melakukan penyerahan normal, di sini contohnya misalnya penyerahan garment, yang kita gunakan kode 1010, maka kita kalikan harga jual sama dengan DPP-nya. Atau misalnya kalau ternyata ada potongan atau dibayarkan uang mukanya, berarti kan DPP-nya itu
Lalu untuk yang nilai lain, nah ini contohnya misalnya pemakaian sendiri. Kalau pemakaian sendiri kan kita ngambil dari harga pokoknya ya. Misal diketahui di sini harga jualnya 100 juta, lalu laba kotornya 10 juta. Nah, berarti di PP-nya 90 juta. Nah, ini yang menggunakan nilai lain. Nah, bagaimana dengan yang besaran tertentu? Nah, besaran tertentu ini harga jual maupun DPP sebenarnya sama, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya penyerahan kendaraan bermotor bekas, itu pakai besaran tertentu 1,1% dari harga jual, berarti nanti DPP-nya tetap 100%. Tapi PPN-nya langsung dikali berapa? 1,2% kah? 1,1% kah? Nah, itu bedanya dengan yang sebelumnya. Kalau Bapak Ibu perhatikan dulu ada nilai lain ya. Jadi DPP-nya tuh kayak dikali 10% dulu dari harga jual, baru nanti PPN-nya dikali lagi 10%. Nah, kalau sekarang besaran tertentu DPP dan harga jualnya sama, tapi PPN-nya langsung dikali dengan tarif finalnya. Nah, ini adalah kode transaksi dalam faktur pajak. Ya, kalau yang lain mungkin tidak asing ya bagi Bapak Ibu, 1 sampai 4 mungkin udah sering, 6 sampai 9 juga sudah sering. Nah, yang 5 yang perlu kita perhatikan adalah besaran tertentu. Nah, di sini untuk penyerahan BKP atau JKP PPN yang dipungut dengan besaran tertentu, berdasarkan pasal 9A ayat 1 Undang-Undang PPN oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Jadi siapa sih yang sebenarnya pakai 05? Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan kemarin DJP mengeluarkan 14 aturan, kalau Bapak Ibu ingat, di awal April, ini kan kita nunggu mana nih aturan turunannya gitu kan. Nah, DJP langsung ngeluarin 14 aturan gitu. Nah, itu di media briefingnya DJP menjelaskan banyak apa saja yang memakai besaran tertentu. Mungkin diantaranya adalah penyerahan barang hasil pertanian tertentu, lalu penyerahan kendaraan bermotor bekas yang tadi sudah ada contohnya, lalu penyerahan JKP tertentu. Nah, ini yang juga mungkin yang jadi berubah adalah untuk yang bisnisnya di pengiriman paket pos, biro perjalanan wisata atau agen, atau jasa pengurusan transportasi. Nah, tadinya mungkin pakai 04 ya Bapak Ibu, sekarang berubah menjadi 05. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Karena apa? Jangan sampai Bapak Ibu juga salah mengisi kodenya, karena ketika mengisi kode salah pun nanti disebutnya faktur pajak tidak lengkap. Ya. Lalu sebenarnya DJP pun di sini melakukan prioritas penggunaan kode faktur. Nah, kalau misalnya ternyata kode transaksinya atau penyerahannya masuk di kode 07 dan 08, ya berarti kita pakai 07, 08. Kita abaikan yang 02, 03, 06, 04, 05, dan 01, dan seterusnya. Nah, sampai nanti kalau memang sudah tidak masuk di kategori tersebut, berarti kita masukkan di 01. Nah, mungkin yang saya perlu tambahkan di sini, ada catatan yang penting juga untuk pelaporan CK1 atas penyerahan hasil tembakau yang semulanya di kode 06 sekarang berubah menjadi 04. Nah, ini mungkin belum tampil di sini, tapi harusnya itu ada. Jadi untuk yang penyerahan CK1 yang termasuk di penyerahan hasil tembakau, yang selama ini menggunakan 06 sekarang masuk di 04. Lalu bagaimana dengan transaksi yang menggunakan mata uang asing? Nah, ini berarti kita penghitungannya adalah harus dikonversi ke dalam satuan mata uang rupiah. Nah, kapan? Saat faktur pajak seharusnya dibuat. Ya, karena kalau balik lagi tadi ke awal, kapan sih faktur pajak itu dibuat? Ya, pada saat penyerahan. Berarti sebenarnya faktur pajak dibuat ketika menggunakan mata uang asing, ya berarti pada saat itu kita gunakan KUS KMK yang telah ditetapkan di dalam KMK tersebut. Lalu bagaimana kalau ternyata faktur pajak tersebut diganti? Kita tetap menggunakan faktur pajak yang pertama kali seharusnya dibuat. Karena kan kalau Bapak Ibu ingat faktur pajak pengganti itu dibuatnya pada saat kita melakukan penggantian ya. Nah, itu jangan gunakan KUS KMK pada saat kita melakukan penggantian faktur pajak. Tapi pada saat pertama kali yang seharusnya dibuat, tetap kita gunakan KUS KMK tersebut. Nah, lalu bentuk faktur pajak dan aplikasinya. Nah, Bapak Ibu juga tadi dari awal sudah kami berikan notifikasi yang memang harus menggunakan e-faktur dalam membuat faktur pajak di aplikasi 3.2. Nah, di sini pun diperjelas faktur pajak adalah berbentuk elektronik yang dikeluarkan di e-faktur. Lalu dibuat menggunakan aplikasi atau sistem yang disediakan dan atau ditentukan oleh DJP. Nah, ini untuk yang
menggunakan web based, client desktop atau host to host ya yang penyelenggara PJAP, lalu dicantumkan tanda tangan elektronik. Jadi kalau Bapak Ibu menerima faktur pajak yang masih tanda tangan manual ya jangan diterima karena itu bukan faktur pajak. Karena sekarang sudah elektronik. Tapi ada pengecualian, apakah semuanya harus bentuk elektronik? Ternyata tidak. Ada penyerahan yang memang dikategorikan masuk kategori konsumen yang penyerahannya dilakukan ke konsumen akhir yang disebut dengan PKP eceran. Nah, itu tidak harus bentuk e-faktur karena memang diserahkan lagi ke PKP-nya mau buat faktur pajaknya seperti apa. Lalu ada dokumen tertentu yang dipersamakan dengan kedudukannya dengan faktur pajak. Dan yang terakhir adalah penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri atau VAT refund. Nah, ini boleh dikecualikan dari pembuatan e-faktur. Lalu bagaimana kalau PKP tersebut berada di PLDDP atau tempat penimbunan berikat atau kawasan ekonomi khusus? Nah, itu wajib membuat e-faktur atas penyerahan BKP kepada pembeli BKP di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Jadi untuk PKP yang berada di kawasan tersebut wajib membuat e-faktur ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah tampilan cetakan kertas faktur pajak atau e-faktur. Jadi kalau sekarang e-faktur tidak wajib dicetak karena sudah bentuk soft copy, atau kalau memang ingin dicetak pun nggak apa-apa, tapi bukan merupakan kewajiban. Nah, Bapak Ibu bisa lihat mungkin ada perbedaan di tarif total PPN ya. Nah, total PPN mungkin dulu ada tarifnya berapa persen, nah sekarang ini nggak ada. Jadi memang karena tadi ada besaran tertentu, terus tarifnya juga berubah 11% ya, jadi sekarang dihilangkan. Dulu kan masih ada 10%-nya gitu. Nah, tapi mungkin masukan juga kepada teman-teman di DJP mungkin untuk mengunci bagaimana jangan sampai salah ketika nanti teman-teman yang ingin membuat faktur pajak di besaran tertentu, karena memang ketika ini masih manual, masuk diisi manual ya nanti takutnya kelewat saja sih gitu. Lalu bagaimana dengan sertifikat elektronik dan aktivasi akun PKP? Nah, untuk sertifikat elektronik dan aktivasi akun PKP sebenarnya masih sama aturannya dengan sebelumnya. Bapak Ibu bisa lihat di Per 04 PJ 2020 bagaimana cara kita meminta sertifikat elektronik, lalu bagaimana kita mengaktifasi akun PKP. Nah, syarat PKP dapat membuat e-faktur itu wajib memiliki sertifikat elektronik, akun PKP yang telah diaktifasi, NSFP yang diberikan oleh DJP. Jadi tiga ini harus wajib dimiliki ketika kita membuat e-faktur. Lalu ada NSFP nomor seri faktur pajak. Nah, di sini diatur cukup lengkap ya, bagaimana cara permintaan NSFP. Mungkin Bapak Ibu sekarang sudah menggunakan elektronik semua melalui aplikasi Enova ya. Jadi DJP pun transformasi melakukan perubahan ya, sekarang minta faktur pajaknya bisa elektronik. Nah, tapi DJP pun memfasilitasi dengan langsung, permintaan langsung ke KPP atau KP2KP dengan cara menyampaikan surat permintaan NSFP. Lalu apa sih sebenarnya yang kita bisa minta langsung ini? Bagaimana nanti ketentuannya nanti ada di slide berikutnya. Lalu syarat pemberian NSFP ini memiliki kode aktivasi dan paspor ya Bapak Ibu. Jadi kalau bagaimana kalau ternyata kode aktivasi atau paspornya hilang atau misalnya lupa, nah nanti kita bisa mengajukan cetak ulang kode aktivasi atau kirim ulang password secara langsung ke KPP. Nah, ini secara langsung ya, jadi ingat untuk memperolehnya secara langsung. Tapi mungkin praktiknya kalau di pandemi sekarang masih bisa lewat email. Lalu memiliki akun PKP yang telah diaktifasi, dan yang terakhir adalah telah melaporkan SPT masa PPN untuk 3 masa pajak terakhir yang telah jatuh tempo. Nah, ini yang Bapak Ibu perhatikan juga ketika Bapak Ibu ingin minta NSFP, maka pastikan SPT masa PPN 3 masa pajak terakhir yang telah dilaporkan. Nah, biasanya kalau nggak dilaporkan nanti ada notifikasi juga dari DJP. Lalu penggunaan NSFP. Nah, sebenarnya ini dari dulu ya sudah ada ya bahwa memang harus digunakan
untuk pembuatan faktur pajak mulai tanggal surat pemberian NSFP. Cuman ini dipertegas sekarang. Sesuai dengan tahun peruntukan yang tercantum dalam surat pemberian NSFP. Jadi ketika Bapak Ibu minta, ya pada saat itu Bapak Ibu bisa menggunakan NSFP-nya, nggak bisa backdate ya Bapak Ibu ya, ingat ya. Jadi ketika mulai tanggal surat pemberian NSFP baru kita bisa gunakan. Misalnya kita minta hari ini di tanggal 23, tapi kita gunakan untuk tanggal 22 faktur pajak kemarin, ya nggak bisa gitu. Lalu ketentuan ya untuk jumlah NSFP yang diberikan, nah ini ada paling banyak 75 NSFP bagi PKP baru dikukuhkan, PKP yang belum pernah membuat dan melaporkan faktur pajak. Jadi dibatasi oleh DJP paling banyak 75 NSFP atau PKP yang 3 masa pajak sebelumnya membuat dan melaporkan kurang dari 75 faktur pajak. Jadi paling banyak kita bisa minta ketika memang ternyata 3 masa pajak terakhir kita hanya 75 faktur pajak. Atau misalnya kita baru dikukuhkan. Lalu paling banyak 120% dari jumlah faktur pajak yang dibuat dan dilaporkan dalam SPT masa PPN 3 masa pajak sebelumnya bagi PKP yang 3 masa pajak sebelumnya membuat dan melaporkan faktur pajak lebih dari 75 faktur pajak. Nah, ketika Bapak Ibu ternyata 3 masa sebelumnya sudah buat 75 lebih dari 75 faktur pajak, maka boleh minta paling banyak 120% dari jumlah faktur pajak. Lalu ada jumlah tertentu. Nah, jumlah tertentu ini diperuntukkan bagi PKP baru dikukuhkan, PKP pengusahaan atau PKP yang mengalami peningkatan usaha yang karena kegiatan usaha yang membutuhkan NSFP dengan jumlah tertentu. Oh, tadi kan di atas katanya PKP yang baru dikukuhkan hanya boleh 75 gitu kan, tiba-tiba ada jumlah tertentu. Ya mungkin pada saat baru dikukuhkan ternyata perkiraannya banyak faktur pajak yang akan dikeluarkan, boleh silakan, tapi diajukan secara langsung. Makanya tadi masih ada pengajuan permintaan NSFP secara langsung. Tidak bisa online. Nah, ketika online pasti Bapak Ibu bisa paling banyaknya 75 NSFP ketika baru dikukuhkan. Nah, bagaimana format surat permintaan dan pemberian NSFP tersebut? Bapak Ibu bisa lihat di lampiran per 03 di huruf F, G, dan H. Itu ada contoh surat permintaan dan surat pemberian NSFP ketika Bapak Ibu ingin menyampaikan langsung ke KPP. Nah, ini yang tadi cukup menarik ya, batas waktu upload e-faktur. E-faktur wajib diunggah, diupload menggunakan aplikasi e-faktur untuk memperoleh persetujuan DJP. Jadi disebut faktur pajak yang memang harus diunggah terlebih dahulu, diupload terlebih dahulu dan sudah disetujui oleh DJP. Nah, ketika Ibu masih draft, belum diupload, ya itu belum disebut dengan faktur pajak. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah upload paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal e-faktur. Nah, tadi kan sudah sempat disinggung di awal, kenapa sih alasan DJP mengeluarkan aturan tersebut. Memang permasalahan utamanya di lapangan banyak yang menunda-nunda upload faktur pajak, yang nantinya malah merugikan pembeli karena membutuhkan faktur pajak untuk pengkreditan pajak masukan. Nah, tapi sebenarnya jangan takut Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah mengupload di sebelum tanggal 15, lalu misalnya ada kesalahan pengisian, bisa nanti menggunakan faktur pajak pengganti. Jadi ya daripada Bapak Ibu telat, nanti kena 1%, ya mendingan ya diupload saja gitu, nanti bisa menggunakan faktur pajak pengganti. Karena DJP pun memfasilitasi itu. Lalu faktur yang tidak memperoleh persetujuan DJP berarti bukan faktur pajak ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu belum melakukan upload, ya berarti tadi bukan faktur pajak. Nah, syarat untuk memperoleh persetujuan dari DJP, maka NSFP yang digunakan dalam membuat faktur pajak tersebut itu harus yang sudah diberikan oleh DJP, dan e-faktur diunggah atau diupload dalam jangka waktu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-faktur. Nah, sebenarnya waktu di 1 April ada dispensasi yang mungkin nggak ada di per ini. Jadi di 1 April tersebut apabila belum diupload yang sebelum 1 April faktur pajaknya, DJP kasih dispensasi sampai tanggal 15 Mei. Jadi waktu kemarin mungkin ada yang belum diupload, ya dikasih dispensasi sampai tanggal 15 Mei. Untuk faktur pajak yang sebelum April ya,
Tapi kalau yang sudah April ya berarti 15 Mei harus diupload. Nah, lalu kemarin pun ada pertanyaan, bagaimana kalau ternyata tanggal 15-nya hari Sabtu atau Minggu? Ya tetap dihitung. Bukan kayak pelaporan SPT atau pembayaran SPT atau pembayaran pajak ya, yang lainnya kayak PPh. Ketika jatuh di Sabtu Minggu di hari berikutnya. Tapi kalau ini ketika memang udah tanggal 15 bulan berikutnya ya kita tetap harus upload. Jadi nggak ada mundur karena jatuhnya di Sabtu atau Minggu. Nah, ini ada contoh kasus kapan batas waktu upload e-faktur. Misalnya PTH melakukan penyerahan di tanggal 11 April, lalu membuat fakturnya di tanggal 11 April menggunakan aplikasi e-faktur dengan mengisi kolom tanggal faktur pajaknya 11 April. Namun, e-faktur tersebut baru diunggah atau diupload tanggal 14 Mei. Dengan demikian, e-faktur yang dibuat dan diunggah diupload oleh PTH tersebut dapat diberikan persetujuan oleh DJP karena masih dalam jangka waktu yang ditentukan. Paling lambat kan 15 Mei. Jadi dia melakukan penyerahan di 11 April, lalu tanggal fakturnya sudah benar karena dia melakukan penyerahan di 11 April, namun uploadnya di tanggal 14 Mei boleh. Silakan Bapak Ibu. Tapi pada dasarnya ketika Bapak Ibu mengupload di tanggal 11 April pun ya sangat dibolehkan juga gitu. Jadi jangan sampai nanti malah lupa, nunggu semuanya di tanggal 15 baru upload ya. Kalau memang bisa dicicil kenapa harus ditumpuk di akhir gitu. Lalu ada contoh lagi, misalnya PTH yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP pada tanggal 18 April, lalu membuat fakturnya di tanggal 18 April juga, mencantumkan di tanggal faktur pajaknya juga 18 April, tapi uploadnya di 16 Mei. Wah, berarti berbeda dengan yang tadi, yang sebelumnya di 14 Mei, nah yang contoh kedua ini 16 Mei. Gimana nih kalau kayak gini? Ternyata ya di-reject. DJP tidak memberikan persetujuan atas e-faktur tersebut. Nah, karena di-reject berarti bukan merupakan faktur pajak. Ya, cukup disayangkan ya kalau kayak gini kan berarti Bapak Ibu pasti buat faktur pajak di bulan berikutnya. Nah, sanksinya apa ya? Ada 14 ayat 4 Undang-Undang PPN. 1% dari DPP. Nah, itu ya yang perlu diperhatikan, jadi jangan sampai malah nanti merugikan Bapak Ibu. Lalu faktur penjualan sebagai e-faktur. Nah, faktur penjualan invoice atau invoice yang diterbitkan oleh PKP termasuk dalam pengertian e-faktur sepanjang dicantumkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Per tersebut. Ya tadi dari identitas pembeli, terus identitas penjual, nama identitas barangnya, terus namanya, tanggal faktur pajaknya. Nah, itu syarat formalnya harus terpenuhi terlebih dahulu. Lalu diunggah atau diupload menggunakan aplikasi e-faktur host-to-host dan memperoleh persetujuan dari DJP paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-faktur. Jadi kalau dulu kita cuman memastikan dicantumkan keterangan yang sudah benar, nah tapi sekarang ya ada poin tambahan lagi, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya gitu. Nah itu yang harus menjadi catatan Bapak Ibu semua. Lalu ini juga tidak asing ya, sebenarnya dari sebelum Per 03 sudah ada bagaimana kalau ternyata kita melakukan penyerahan yang tidak dipungut, dibebaskan atau ditanggung pemerintah, maka perlu cap di dalamnya. Nah, di dalam e-faktur tersebut maka harus ada capnya, misalnya PPN atau PPNBM tidak dipungut, dibebaskan atau ditanggung pemerintah, dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mendasarinya. Nah, mungkin agak keluar sedikit. Nah, ini sebenarnya beberapa bidang industri mungkin menunggu ya aturan PP dari pemerintah terkait dengan yang dibebaskan, karena memang ada beberapa JKP yang tadinya non-objek berubah menjadi JKP yang dibebaskan. Nah, ini kan pasti karena masuk ke JKP ya harus buat e-faktur, mau nggak mau Bapak Ibu gitu. Lalu bagaimana kalau nggak ada PP-nya gitu? Kita milih keterangan apa? Nah, ada keterangan lainnya. Kalau Bapak Ibu lihat di e-faktur, ketika membuat faktur pajak itu ada keterangan lainnya. Silakan pilih yang keterangan lainnya kalau memang belum ada PP-nya. Karena memang sampai sekarang pun kita menunggu, termasuk dengan yang kayak di bidang industri, jasa kesehatan, terus jasa keuangan, ya karena memang sekarang sudah masuk di JKP yang dibebaskan. Ya, karena JKP ya berarti faktur pajak harus dibuat. Lalu bagaimana tata cara pembetulan atau penggantian faktur pajak? Nah, ini yang kemarin juga banyak menanyakan, wah kalau tanggal 15 harus upload,
Gimana nanti kalau ada penggantian gitu, jadi telat dong. Nah, sebenarnya diperjelas di sini. Ketika Bapak Ibu melakukan penggantian faktur pajak, nah itu dihitungnya pada saat penggantian ya uploadnya di 15 bulan berikutnya kapan faktur pajak tersebut diganti. Gitu. Jadi jangan takut ketika ada penggantian, wah ini udah lewat dari yang normalnya gitu. Jadi kita telat faktur yang enggak. Ya, ketika ada batasan penggantian itu ya kan penggantian dibuat pada saat faktur pajak tersebut diganti ya. Batas waktu uploadnya ya tetap di tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, bagaimana kalau kita mengganti faktur tersebut karena apa sih gitu? Karena salah dalam pengisian atau penulisan sehingga tidak memuat keterangan yang benar, lengkap, dan jelas. Jadi karena hal tersebut, Bapak Ibu bisa melakukan penggantian, faktur pajak penggantian. Nah, dilakukan oleh PKP yang membuat faktur pajak dengan menggunakan aplikasi e-faktur. Jadi Bapak Ibu ketika melakukan penggantian faktur pajak ya gunakan aplikasi e-faktur, jangan manual. Lalu dapat disampaikan atau dilakukan pembetulan sesuai ketentuan. Nah, NSFP faktur pajak pengganti sama dengan NSP faktur pajak yang diganti. Jadi kalau tadi ada kode status, nah ini yang berubah. Jadi tadinya yang 101, 1010 sekarang menjadi 011. Kode status diisi 1, kode transaksi yang digunakan sesuai peruntukan. Nah, ini yang tadi jadi highlight juga, tanggal faktur pengganti yaitu tanggal pada saat faktur pajak pengganti dibuat. Ya. Jadi tanggal faktur pajak pengganti dibuat. Nah, bagaimana implikasinya ketika kita sudah melaporkan faktur pajak yang diganti? Misalnya sudah faktur pajak normalnya sudah dilaporkan, kita harus melakukan pembetulan baik penjual maupun pembeli. Jadi kalau kita melakukan faktur pajak pengganti, memang kalau sudah dilaporkan faktur pajaknya, kita harus melakukan pembetulan SPT masa PPN tersebut untuk melaporkan faktur pajak penggantinya. Nah, kita informasikan kepada pembeli, ini ada faktur pajak pengganti, tolong dong dibetulkan juga SPT-nya kalau memang sudah dikreditkan. Nah, itu mekanisme cara penggantian faktur pajak. Lalu bagaimana dengan pembatalan faktur pajak? Pembatalan faktur pajak ini ada dua hal. Yang pertama adalah penyerahan BKP atau JKP yang transaksinya dibatalkan. Jadi kalau memang transaksinya batal, Bapak Ibu ya bisa pembatalan faktur pajak. Tapi ada yang baru di sini penyerahan barang atau jasa yang seharusnya tidak dibuat e-faktur. Nah kalau sebelumnya di Per 24 mungkin itu nggak diperjelas sih. Sebenarnya yang batal kan harusnya transaksi batal. Nah, tapi di sini diperjelas. Ini contohnya apa? Misalnya kita salah isi NPWP. Jadi misalnya harusnya NPWP PTA yang kita cantumkan, tapi kita isinya NPWP PTB, nah itu boleh dibatalkan. Ya, jadi kalau dulunya belum diperjelas, sekarang sudah dipertegas. Nah, dilakukan oleh PKP yang membuat faktur pajak dengan menggunakan aplikasi e-faktur. Lalu SPT masa PPN masa pajak dilaporkannya, faktur pajak yang dibatalkan masih dapat disampaikan atau dilakukan pembetulan sesuai ketentuan. Jadi kalau memang sudah diperiksa ya berarti nggak bisa. Kalau misalnya sudah lebih bayar terus ternyata daluarsa pembetulannya berarti nggak bisa. Dalam hal pembatalan faktur pajak karena terjadi pembatalan transaksi harus didukung bukti atau dokumen. Jadi kalau memang transaksinya ternyata batal, bukan seharusnya tidak dibuat e-faktur yang tadi, maka Bapak Ibu harus mendukung dengan bukti atau dokumen yang menyatakan bahwa memang transaksi tersebut dibatalkan. Lalu bagaimana kalau ternyata belum melaporkan faktur pajak yang dibatalkan dalam SPT masa PPN? Maka PKP penjual harus tetap melaporkan faktur pajak yang dibatalkan tersebut dalam SPT masa PPN. Dengan menyantumkan DPP, PPN, dan PPNBM sebesar 0. Lalu bagaimana kalau ternyata telah melaporkannya? Ya, pembetulan berarti. Berarti Bapak Ibu lakukan pembetulan, SPT-nya nanti akan berubah menjadi nilai DPP, PPN-nya itu menjadi 0. Nah, itu baik penjual maupun pembeli. Tapi seharusnya kalau pembeli ketika dilakukan pembatalan, ya mereka otomatis batal e-fakturnya. Lalu, nah ini yang cukup menarik terkait dengan faktur pajak bagi PKP pedagang eceran. Apa sih hal baru yang muncul di sini? Ya, PKP melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada pembeli BKP atau penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir
Nah, ini yang dibuat nih konsumen akhir, termasuk yang dilakukan melalui PMSE, merupakan PKP pedagang eceran. Jadi kalau dulu kita berdasarkan KLU-nya bukan pedagang eceran, ya nggak boleh dong nerbitin faktur pajak untuk PKPPE. Nah, sekarang nggak. Sekarang kita lihat ke karakteristik transaksinya. Jadi tidak ditentukan berdasarkan KLU. Nah, kalau karakteristik konsumsi terhadap konsumen akhir, maka nanti boleh menggunakan menjadi PKPPE. Nah, PKPP ini dapat membuat faktur pajak eceran atas penyerahan BKP atau JKP kepada konsumen akhir tanpa mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual. Jadi kalau kita sebagai PKPPE, ketika kita membuat faktur pajak eceran, maka ada dua hal yang boleh tidak kita cantumkan dalam faktur pajak eceran tersebut, yaitu identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual. Nah, ini perlu diingat, jangan salah nanti, penyerahannya ke konsumen akhir, masuk PKPPE, nggak usah buat faktur, gitu. Nah, itu banyak juga transaksi yang dulu terjadi seperti itu. Nah, tapi dipertegas di sini, walaupun hal tersebut diserahkan ke konsumen akhir, ya kita harus buat faktur pajak. Faktur pajaknya pun nggak gampang kok. Ada bon kontan, faktur penjualan, segi cash register, karcis, kwitansi, atau bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis. Nah, apakah bentuknya boleh elektronik? Boleh, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu boleh bentuknya elektronik kalau memang mempermudah bisnis Bapak Ibu. Nah, untuk bagaimana kalau ternyata penyerahannya untuk pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma, atau mendapatkan fasilitas tidak dipungut atau dibebaskan, boleh dibuat faktur pajak eceran juga. Ya, nah ini memang salah satu, mungkin nanti kalau PP-nya keluar ya, termasuk dengan yang tadi non JKP jadi JKP dibebaskan, bagaimana kalau ternyata penyerahan di rumah sakit, misalnya tadinya jasa rumah sakit, tadinya non objek sekarang jadi JKP dibebaskan, kan berarti harus terbitin faktur pajak gitu. Nah, ini nanti mungkin kalau ternyata identitas pembelinya tidak ada, atau misalnya nggak lengkap, atau memang ke konsumen akhir langsung, ya boleh pakai faktur pajak eceran, karena memang dibuatnya misalnya banyak kesulitan ketika menggunakan faktur pajak, ya berarti bisa nanti. Tapi kita tunggu PP-nya atau mekanismenya nanti seperti apa. Nah, bagaimana yang disebut dengan karakteristik konsumen akhir? Pembeli barang dan atau penerima jasa mengonsumsi secara langsung. Jadi memang ketika orang beli atau menerima jasa tersebut secara langsung dari penjualnya. Lalu tidak digunakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan usaha. Nah, ini memang jadi tanggung jawabnya malah jadi penjual ya. Bagaimana caranya ngelihat ini enggak digunakan untuk kegiatan usaha, tapi seharusnya kalau barang setengah jadi mungkin masih bisa untuk kegiatan usaha, tapi kalau sudah jadi sih harusnya pasti untuk digunakan oleh konsumen akhir. Oke, lalu bagaimana adanya pengecualian untuk PKP pedagang eceran? Nah, untuk PKP pedagang eceran, tadi kan diberi kemudahan ya ketika memang ternyata menyerahkan ke konsumen akhir, memenuhi karakteristik konsumen akhir, kita cukup mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual. Nah, sekarang ada pengecualiannya. Pengecualiannya yaitu PKP pedagang eceran yang melakukan penyerahan BKP tertentu atau JKP tertentu kepada konsumen akhir wajib membuat e-faktur. Jadi kalau BKP atau JKP-nya masuk ke klasifikasi ini, nah berarti Bapak Ibu wajib membuat e-faktur, bukan faktur pajak eceran lagi. Nah, apa saja BKP atau JKP tersebut? Misalnya penyerahan dan penyewaan angkutan darat, kendaraan bermotor, angkutan air, kapal pesiar, kapal ekskursi, lalu tanah atau bangunan, angkutan udara, pesawat terbang, helikopter atau balon udara. Lalu penyerahan misalnya ada senjata api dan peluru senjata api. Nah, ini yang masuk di BKP atau JKP tertentu yang memang wajib dibuat e-faktur walaupun penyerahannya ke konsumen akhir. Oke. Lalu bagaimana kalau ternyata ada penggantian atau pembatalan faktur pajak bagi PKPPE?
Nah, ini boleh, silakan, dipersilakan oleh DJP. Silakan ganti yang benarnya seperti apa, yang kalau memang batal ya silakan gitu. Tapi disesuaikan dengan kewajiban usaha PKP PE itu sendiri. Ya, yang pasti Bapak Ibu ketika memang ada penggantian atau pembatalan ya diharapkan ada dokumen pendukungnya. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, ini ya yang kita ketahui secara umum, faktur pajak ini ya harus memenuhi persyaratan formal dan material faktur pajak. Nah, persyaratan formalnya diisi secara benar, lengkap, jelas, beri keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Jadi memang kalau misalnya kita diberi pun ya pasti dulu apakah pajak tersebut diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Nah, ketika sudah tidak uniform itu biasanya jadi malah. Karena tadi kita istilah bagaimana kalau tidak mencantumkan keterangan, bagaimana kalau tidak mencantumkan yang sebenarnya, ya. Ada istilah di per 03 ini tidak lengkap, terlambat dibuat, dan dianggap tidak dibuat. Nah, ketika tidak lengkap berarti tidak memenuhi persyaratan formal ya. Tadi karena kalau kita lihat kan persyaratan formal apa? Diisi secara benar, lengkap, dan jelas. Berarti kalau nggak lengkap ya berarti nggak memenuhi gitu. Berarti masuk di faktur pajak tidak lengkap. Nah, faktur apa yang termasuk tidak lengkap? Faktur tidak mencantumkan keterangan pasal 5 per 03 atau faktur pajak PKP pedagang eceran tidak mencantumkan keterangan menurut atau berdasarkan pasal 26 ayat 2 per 03. Berarti tadi yang kayak identitas penjual, identitas pembeli, nama, jenis barang, nah itu harus diperhatikan. Itu jangan sampai salah. Lalu mencantumkan keterangan yang tidak sebenarnya atau sesungguhnya. Berisi keterangan yang tidak sesuai dengan ketentuan pengisian keterangan berdasarkan per 03 tersebut. Lalu ada istilah terlambat dibuat. Ya, karena tadi ada batas waktu penguploadan, berarti di sini ada istilah terlambat dibuat, tanggal tercantum dalam faktur pajak melewati saat seharusnya faktur pajak dibuat. Atau misalnya sudah saat terutang, tadi sudah saat penyerahan dibuat, atau sudah saat penerimaan pembayaran dibuat, ternyata tidak dibuat, atau misalnya besoknya baru dibuat, ya berarti masuk di terlambat dibuat. Ada juga yang dianggap tidak dibuat. Nah, dianggap tidak dibuat ini adalah faktur pajak yang dibuat setelah melewati jangka waktu 3 bulan. Ya, melewati jangka waktu 3 bulan sejak saat faktur pajak seharusnya dibuat. Jadi kalau sudah melewati jangka waktu 3 bulan, dianggap tidak dibuat. Nah, nanti apa bedanya nih implikasinya ketika terlambat dibuat, dianggap tidak dibuat, tidak lengkap. Nah, yang pasti implikasinya adalah kena sanksi pasal 4 ayat 4 Undang-Undang KUP. Ya, 1% dari DWP. Berarti kena sanksi tersebut. Lalu bagaimana yang masih bisa dikreditkan? Nah, ini yang tidak lengkap dan terlambat dibuat sebenarnya masih bisa, yang terlambat dibuat masih bisa dikreditkan. Tapi yang dianggap tidak dibuat, yang sudah melewati jangka waktu 3 bulan, maka itu tidak dapat dikreditkan. Ya, jadi untuk yang tidak dianggap tidak dibuat ya jangka waktu 3 bulan tersebut itu tidak dapat dikreditkan. Jadi hati-hati bagi yang pembeli misalnya ternyata penjualnya belum menerbitkan sudah 3 bulan, ya pastikan mereka harus terbit karena kalau enggak nanti pembeli yang jadi repot. Nah, ini adalah contohnya ketika contoh faktur pajak terlambat dibuat dan tidak terlambat dibuat. Nah, ini ketika dia tidak lengkap, kalau kita lihat yang di poin A, dia tidak mencantumkan NPWP tapi NIK atau pasportnya juga kosong. Berarti itu masuk di faktur pajak tidak lengkap. Ya, karena dia mencantumkan NPWP tetapi tidak mencantumkan NIK. Lalu ada yang membuat faktur pajak dengan mencantumkan kode transaksi 04, tapi ternyata harusnya 01. Nah, itu masuk di kategori faktur pajak tidak lengkap. Lalu ada juga yang ternyata alamatnya yang nggak diisi. Nama dan NPWP-nya udah diisi, ternyata alamatnya nggak diisi. Nah, itu masuk faktur pajak tidak lengkap. Ya, sangat formal ya, jadi formalnya teman-teman harus terpenuhi terlebih dahulu. Cara pengisiannya jangan sampai salah dan pastikan benar. Lalu
Contoh lagi, misalnya PTK yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP kepada CVL yang faktur pajaknya seharusnya dibuat pada tanggal 12 April 2022. PTK membuat faktur pajak pada tanggal 13 April dan mengisi kolom faktur pajak tanggal 13 April. Wah, harusnya dia penyerahan 12 April, ternyata ngisi kolom di faktur pajaknya tanggalnya 13 April. Nah, ini masuk di kategori faktur pajak yang terlambat dibuat. Ya, karena memang harusnya di 12 April penyerahannya, kenapa dibuat 13 April? Ya, berarti kan telat dia buat faktur pajak. Dikenakan apa? Dikenakan sanksi administrasi pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP. Lalu, apakah masih bisa dikreditkan oleh lawan transaksi? Masih boleh. Jadi karena dia hanya terlambat, lalu lawan transaksi masih boleh mengkreditkan faktur pajak tersebut. Nah, lalu kita contoh lagi. Misalnya PTH melakukan penyerahan BKP pada tanggal 11 April, lalu membuat e-faktur dan mengisi kolom e-fakturnya tanggal 11 April, mengunggah di aplikasinya tanggal 14 Mei. Faktur pajak yang dibuat oleh PTH termasuk bukan merupakan faktur pajak yang terlambat dibuat, karena meskipun kalau yang ini berarti case-nya ketika Bapak Ibu transaksinya penyerahannya di tanggal 11 April ya. Terus faktur pajaknya sudah mengisi tanggal 11 April, tapi uploadnya di 14 Mei. Berarti bukan merupakan faktur pajak yang terlambat dibuat, berarti yang sudah benar gitu. Karena memang yang dicantumkan di tanggal 11 April juga penyerahan dan di kolom faktur pajaknya, dan di uploadnya pun di tanggal 14 Mei. Ini refer ke slide 23 ya. Lalu ada contoh faktur pajak dianggap tidak dibuat. Nah, ini yang tadi merugikan pembeli juga nih. CVM yang merupakan PKP melakukan penyerahan yang seharusnya dibuat pada tanggal 20 April, namun tanggal pembuatannya di 20 Juli. Wah, udah lewat 3 bulan. Nah, berarti kalau sudah lewat 3 bulan, faktur pajak ini dianggap tidak dibuat karena batas waktunya tadi di 19 Juli. Jadi udah kena sanksi 1% dari DPP, si CVM-nya, lalu lawan transaksinya pun tidak bisa mengkreditkan faktur pajak tersebut. Rugi ya. Jadi itu perlu diperhatikan. Lalu bagaimana dengan kewajiban pelaporan faktur pajak? Ya, ini sebenarnya sama dengan yang aturan sebelumnya, bahwa PKP yang membuat faktur pajak wajib melaporkan faktur pajak dalam SPT masa PPN pada masa pajak yang sama dan tanggal pembuatan faktur pajak. Lalu tata cara pelaporan faktur pajak dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai SPT masa PPN. PKP yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan faktur pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jadi kalau kita buat faktur pajak di tanggal misalnya di tanggal 23, sekarang di tanggal 23 Juni, lalu kita laporkannya di SPT masa PPN masa yang pajak yang sama, berarti bulan Juni. Lalu kalau ternyata tidak memenuhi kewajiban melaporkan faktur pajak, ya dikenai sanksi karena sudah ada konsekuensinya. Lalu bagaimana kalau ternyata kita ingin minta data e-faktur yang rusak atau hilang? Nah, jadi kalau dulu juga bisa ya, cuman ini ada penegasan di sini nanti di bawahnya. Sekarang ada payung hukumnya nih, bisa minta secara online. Cuman mungkin di teman-teman DJP mungkin ya belum melakukan pengembangan di aplikasinya, sekarang masih manual ya. Mungkin nanti yang penting sudah ada payung hukumnya dulu, nanti kalau bisa online kan lebih enak ya, kita minta misalnya kalau data fakturnya rusak atau hilang ya kita minta secara online kan lebih mudah gitu. Nah, kalau sekarang masih secara langsung. Nah, data e-faktur apa yang diminta? Nah, ini terbatas pada e-faktur yang telah dibuat, diupload, dan memperoleh persetujuan DJP. Jadi hanya terbatas dengan hal tersebut ya, jadi kayak pajak keluaran saja yang memang e-faktur yang bisa kita minta. Nah, di sini ada penegasan, KPP memberikan data e-faktur yang diminta secara langsung paling lama 20 hari kerja. Jadi, teman-teman kalau minta atau Bapak Ibu minta data e-faktur yang rusak atau hilang ke KPP, nah mereka punya batas waktu paling lama 2 hari kerja. Walaupun prakteknya mungkin kalau hari itu bisa diberikan pada saat kita minta ya bisa gitu. Tapi kalau mungkin database-nya berat atau banyak dari tahun-tahun sebelumnya, mereka butuh waktu untuk menarik dari server. Makanya diberi
kepastian bahwa paling lama 20 hari kerja. Lalu ada keadaan tertentu, diatur juga di Per 03. Nah, keadaan tertentu ini, misalnya ada peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan sebab lainnya di luar kuasa PKP yang ditetapkan oleh DJP. Jadi, keadaan tertentu ini sebenarnya ditetapkan oleh DJP ya Bapak Ibu. Nanti ada beberapa pengecualian. Nah, ya siapa sangka bisa jadi peperangan, ya kita nggak ada yang tahu, misalnya ada kerusuhan nantinya, tapi semua ini dipastikan ditetapkan oleh DJP, jadi kita nggak bisa menetapkan sendiri. Dalam keadaan tertentu, PKP diperkenankan membuat faktur pajak berbentuk kertas atau hard copy. Jadi tadi kita bentuknya soft copy atau melalui aplikasi faktur. Ketika memang keadaan tertentu, maka kita boleh menggunakan yang bentuk kertas atau hard copy. Lalu, format dan tata cara penggunaan kode dan NSFP, faktur pajak berbentuk hard copy, sama dengan NSFP yang tercantum pada lampiran BPER ini. Jadi, apa yang kita masukkan di NSFP atau kode transaksi yang kita masukkan di hard copy, faktur pajaknya itu harus sama yang ada di ketentuan di lampiran PER tersebut. Lalu, faktur pajak berbentuk kertas hard copy dibuat paling sedikit untuk pembeli dan arsip PKP penjual. Jadi kalau misalnya nanti ya di keadaan kahar, Bapak Ibu bisa buat dua ya, jadi untuk pembeli dan untuk penjual. Lalu dalam hal terjadi keadaan tertentu dan terhadap faktur pajak perlu dilakukan pembetulan atau penggantian, faktur pajak diganti dibuat berbentuk kertas hard copy juga. Jadi kalau misalnya ada penggantian, Bapak Ibu juga bisa membuatnya dengan bentuk hard copy atau berbentuk kertas. Dalam hal keadaan tertentu telah berakhir, data faktur pajak wajib direkam dan diupload. Jadi ketika memang DJP memutuskan bahwa sudah selesai keadaan tertentunya, kita wajib merekam lagi atau mengupload kembali di aplikasi faktur untuk memperoleh persetujuan DJP. Lalu dalam hal terjadi keadaan tertentu, dan terhadap faktur pajak perlu dilakukan pembatalan faktur pajak direkam pada aplikasi faktur pada saat keadaan tertentu ditetapkan telah berakhir. Nah, berarti karena di keadaan tertentu ya batas waktu upload fakturnya yang tadinya tanggal 15 bulan berikutnya tidak berlaku. Ya, jadi tidak berlaku lagi karena tadi kan kita nguploadnya ya ketika memang keadaan tertentunya sudah dicabut. Contoh format faktur pajaknya Bapak bisa lihat di lampiran huruf M Per 03. Lalu ada ketentuan-ketentuan lain yang diatur di Per 03 ini terkait dengan diunggah atau dapat ke DJP dengan menggunakan aplikasi faktur dan telah memperoleh persetujuan dari DJP merupakan faktur pajak yang dibuat oleh PKP. Jadi ketika memang faktur pajak tersebut sudah diunggah atau diupload ke DJP menggunakan aplikasi faktur, berarti faktur pajak tersebut sudah dibuat oleh PKP. Lalu bagaimana dengan pengkreditan pajak masukannya? Untuk pengkreditan pajak masukan, yang pasti itu harus memenuhi bukan merupakan PPN atas pengeluaran berdasarkan pasal 9 ayat 8 Undang-Undang PPN. Dan tercantum dalam faktur pajak yang memenuhi persyaratan formal dan material pasal 13 ayat 9 Undang-Undang PPN. Jadi dipastikan ya memang pengkreditan ini ya memang bukan termasuk di pasal 9 ayat 8 ya, harus berkaitan dengan usaha PKP tersebut. Nah, ketika memang tidak berkaitan dengan usaha PKP tersebut, berarti tidak boleh dikreditkan sebagai pajak masukan. Lalu ada pengujian pajak masukan. Nah, ini dulu waktu pemeriksaan sering banget DJP melakukan pengujian faktur pajak masukan tersebut dengan konfirmasi PKPN kepada PKP penjual dikukuhkan. Nah, kalau sekarang pembeli tidak tergantung pada pelaporan e-faktur atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak dalam SPT masa PPN PKP penjual. Jadi sekarang kalaupun memang ternyata PKP penjualnya belum melaporkan, ya berarti tetap boleh dikreditkan oleh PKP tersebut gitu. Jadi nggak ada lagi konfirmasi PKPN. Ya sebenarnya kemarin DJP pun ngeluarin SE 45 ya tahun 2021 terkait dengan konfirmasi tersebut. Walaupun memang ternyata tidak ada konfirmasi dari lawan transaksi,
transaksi selama memang memenuhi kriteria pengkreditan pajak masukan, misalnya merupakan yang berkaitan dengan atau penjualan kegiatan usaha PKP, lalu bisa dibuktikan arus uang atau arus barangnya, ya maka itu boleh dikreditkan sebagai pajak masukan. Jadi kalau dulu kan saklek kalau tidak ada konfirmasi ya agak susah tuh debatnya. Ini padahal kita sudah bayar, terus sudah ada arus barangnya juga, tapi tetap aja dikoreksi. Nah, kalau sekarang dipertegas di sini. Lalu bagaimana dengan ketentuan peralihannya? Untuk pajak masukan dapat dikreditkan yang berdasarkan Per 24 PJ 2012 itu masih mengikuti aturan tersebut ya. Misalnya kalau diterapkan sebelum di 1 April tahun 2022. Lalu ada aplikasi faktur host to host pengguna. Aplikasi faktur host to host ini berdasarkan pasal 1 ayat 2 huruf A Per 16 PJ 2014 tetap dapat digunakan sampai dengan dicabutnya Cap Dirjen Penetapan sebagai PKP menggunakan aplikasi faktur host to host. Nah, ini yang terakhir, karena tadi sudah ada Per 03, berarti ada beberapa ketentuan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, mulai dari Per 24 tahun 2012 sebagaimana telah diubah di Per 4 PJ 2020, lalu di Per 16 PJ 2014 bagaimana telah diubah di Per 10 PJ 2020, lalu terkait dengan Per 58 PJ 2010 yang terkait dengan PKPPE juga sudah dicabut, dan Cap 754 terkait dengan konfirmasi faktur pajak dengan aplikasi sistem informasi perpajakan pun telah dicabut. Nah, Per Dirjen Per 03 ini dimulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. Oke. Ya, sudah cukup sekian berarti terkait dengan materi Per 03. Lumayan banyak teknis ya Bapak Ibu, mungkin perlu banyak yang di-highlight juga dari Bapak Ibu tadi, beberapa hal tadi sudah disebutkan juga terkait dengan beberapa hal tersebut. Mohon nanti Bapak Ibu bisa pelajari lebih lanjut, atau memang perlu pertanyaan atau apa ya nanti kita bahas bareng-bareng. Nah, selanjutnya saya serahkan ke Kak Wanda untuk masuk ke sesi berikutnya. Baik, terima kasih banyak Mas Rifki. Penjelasan hari ini cukup menarik sekali ya. Jadi dari satu peraturan saja itu ada banyak hal yang perlu kita perhatikan ya. Hanya untuk faktur pajak saja banyak sekali yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Terlebih lagi bagi kita pengusaha kena pajak. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan faktur pajak yang kita terima dan yang akan kita terbitkan kepada lawan transaksi kita itu sudah benar-benar sesuai dengan peraturan pajak atau belum. Jadi jangan sampai merugikan penjual maupun merugikan pembeli. Semoga Bapak Ibu penjelasan yang sudah disampaikan oleh Mas Rifki tadi bisa menambah pengetahuan kita khususnya terkait faktur pajak ini. Jadi kita akan memasuki sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Dari kolom chat ini sudah masuk beberapa pertanyaan. Saya akan membacakan pertanyaannya satu persatu, dan pertanyaan tersebut akan langsung dijawab oleh Pak Rifki. Pertanyaan yang pertama ada dari Pak Donite. Pertanyaannya, kalau lawan transaksi cabangnya tidak terdaftar di KPP Madya, apakah faktur masih harus pakai alamat cabangnya atau lawan transaksi melakukan pemusatan? Silakan Mas Rifki jawab. Terima kasih Kak Wanda. Jadi kalau tadi kita lihat di pembahasan ya terkait dengan hal tersebut yang lumayan cukup krusial juga memang. Nah, tadi yang perlu saya garis bawahi adalah peraturan tadi itu untuk yang terdaftar di KPP BKM Besar Khusus Madya. Jadi bagaimana kalau ternyata tidak terdaftar di KPP BKM tersebut? Ya berarti tetap pakai NPWP pusatnya, dan alamatnya pun alamat pusatnya. Jadi bukan yang melalui alamat cabangnya. Misalnya kalau penyerahannya ternyata dikirimnya ke cabang, ya berarti kita tetap menulis alamatnya di NPWP pusat sesuai dengan NPWP pusatnya. Jadi memang aturan yang tadi itu khusus untuk yang pembelian terdaftar di KPP BKM Besar Khusus dan Madya. Ya gitu, Kak Wanda mungkin bisa menjawab pertanyaan Pak Doni. Ya, baik. Terima kasih Mas Rifki. Baik Pak Doni, semoga apa yang sudah dijelaskan Mas Rifki bisa menjawab pertanyaannya ya.
Kita masuk ke pertanyaan yang kedua dari Pak Dedi dari STPI. Pertanyaannya, saat ini banyak perubahan dalam Undang-Undang HPP untuk PPN. Misalnya dulu BKP atau JKP kena PPN. Namun saat ini ada dibebaskan dan lain-lain. Apakah JKP yang dibebaskan perlu membuat faktur? Jika kita sudah membuat faktur pajak dengan menggunakan e-faktur, ada kesalahan, bagaimana cara yang sudah diinput dalam e-faktur? Solusinya. Oke, ya terima kasih Kak Wanda. Ya, pertanyaan kedua ini terkait dengan ya mungkin Bapak Ibu juga cukup bingung ya kemarin banyak perubahan dari Undang-Undang CK sampai dengan HPP. Terus yang memang agak signifikan di Undang-Undang HPP yang tadinya non BKP atau non JKP berubah menjadi JKP atau BKP. Nah, memang ada pembagian dua hal, yaitu ada yang BKP dibebaskan, ada atau memang BKP yang tidak mendapat fasilitas. Nah, JKP pun begitu, ada JKP yang tidak mendapat fasilitas, ada yang mendapat fasilitas. Lalu, apakah perlu membuat faktur? Nah, pertanyaannya, ketika sudah masuk di kategori JKP atau BKP, walaupun memang itu dapat fasilitas dibebaskan, tetap wajib buat e-faktur. Jadi tetap wajib buat faktur pajak. Nah, mungkin ya yang kita nanti juga yang kita tunggu-tunggu ya memang JKP yang dibebaskan ini yang terkait dengan jasa keuangan, bayaran rumah sakit. Nah, itu yang perlu penegasan bagaimana implementasinya. Tapi pada saat ini karena sudah masuk di kategori JKP dibebaskan ya kita ikuti aja aturannya dulu terlebih dahulu. Jadi memang kalau memang sudah masuk di JKP berarti kita buat nanti statusnya dibebaskan. Nah, tadi bagaimana keterangannya karena belum ada, kan tadi harus ada keterangan misalnya dibebaskan berarti berdasarkan PP apa. Nah, Bapak Ibu bisa pilih keterangan lainnya di faktur tersebut. Jadi tinggal diisi keterangan lainnya, nanti tinggal dicetak faktur pajaknya. Nah, ini perlu perhatikan juga. Lalu bagaimana kalau ternyata dulunya non JKP sekarang jadi JKP, perlu PKP dong gitu. Nah, iya walaupun dibebaskan ya sekarang berarti banyak yang menjadi PKP karena memang harus terbit faktur pajak. Ketika omsetnya sudah lebih dari 4,8 M, nah wajib PKP ya harus terbit faktur pajak. Tapi kalau ternyata masih di 4,8 M belum PKP ya berarti nggak usah. Kan wajibnya itu kan ketika sudah menjadi PKP. Nah lalu jika kita sudah membuat faktur pajak dengan menggunakan e-faktur ada kesalahan, bagaimana cara yang sudah diinput dalam e-faktur? Nah solusinya seperti apa? Nah Bapak Ibu, tadi kan sudah dibahas ketika memang ada kesalahan pengisian yang bukan NPWP ya, memang ada kesalahan pengisian alamat atau pengisian jenis barangnya atau misalnya tarifnya atau DPP-nya, harga jualnya, itu silakan gunakan faktur pajak pengganti. Nah, faktur pajak pengganti bagaimana tadi cara membuatnya? Silakan dibuat faktur pajak penggantinya di tanggal kapan faktur pajak tersebut diganti. Lalu bagaimana kalau ternyata sudah dilaporkan faktur pajak normalnya? Berarti lakukan pembetulan karena kita melakukan faktur pajak pengganti. Nah, itu baik penjual maupun pembeli. Nah, bagaimana kalau ternyata kesalahannya NPWP? Tadi sudah difasilitasi juga di Per 03 ya. Nah, di Per 03 itu difasilitasi bahwa ditegaskan kalau ternyata kita salah NPWP-nya yang seharusnya tidak dibuatkan faktur pajak, boleh dilakukan pembatalan. Bapak Ibu, jadi silakan tinggal batalkan. Nah, kalau memang transaksinya benar-benar batalkan, ya berarti harus ada dokumen pendukungnya. Nah, bagaimana kalau ternyata sudah dilaporkan faktur pajaknya? Berarti pembetulan. Intinya itu sih. Jadi kalau sudah dilaporkan, ya silakan pembetulan ketika melakukan penggantian maupun pembatalan. Nah, tapi kalau belum, ya silakan dilaporkan pada saat penggantian atau pembatalan tersebut dilakukan. Itu Kak Wanda. Baik, terima kasih Mas Rifki. Jadi intinya kalau misalnya ada kesalahan atau emang transaksinya batal, ya cara kita untuk menyelesaikan masalah itu ya diganti atau dilakukan pembetulan. Betul, gitu ya Mas. iya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Ini dari Mas Rifki dari PT Mul. Pertanyaannya, apakah definisi penyerahan BKP itu adalah kapan? Apakah definisi penyerahan BKP itu adalah kapan invoice dibuat? Jadi, apakah faktur pajak harus sesuai dengan tanggal invoice? Silakan Mas Rifki. Oke, terima kasih Kak Wanda. Ini namanya sama nih. Iya, benar, sama. Rifki juga. Iya, beda key-nya aja. Dari PT Mul, ya Pak Rifki, jadi apa sih definisi penyerahan BKP itu dan adalah kapan invoice itu dibuat? Nah, sebenarnya
ketika memang kita melakukan penyerahan BKP misalnya di tanggal 23 hari ini, ya berarti invoice tersebut harus dibuat di tanggal 23 tersebut. Karena kan tadi kapan terutangnya atau kapan faktur pajaknya harus dibuat. Ya berarti pada saat kita melakukan penyerahan. Ya, kapan kita melakukan penyerahannya gitu. Nah, lalu apakah faktur pajak harus sesuai dengan tanggal invoice? Ya, harus. Jadi tanggal dan invoice itu harus sama. Jadi invoice-nya tanggal berapa, ya faktur pajaknya pun harus tanggal sesuai dengan tanggal invoice. Jadi memang ya tadi alasan DJP melakukan adanya upload di tanggal 15 tersebut pun ya memastikan ya nggak usah lama-lama lah, orang penyerahannya sudah terjadi gitu, kenapa harus upload faktur pajaknya mundur gitu kan. Nah ini diharapkan ketika melakukan penyerahan dibuatkan invoice-nya lalu dibuatkan faktur pajaknya. Ya seperti itu kawan. Baik, terima kasih Mas Rifki. Jadi intinya sebenarnya faktur sama invoice itu kan sebenarnya untuk mempermudah administrasi kita juga. Betul. Ya. Jadi kalau fakturnya sama-sama dengan invoice-nya, ya kita untuk administrasi ke depannya juga tinggal ngecek-ngecek aja udah sesuai gitu ya Mas Rifki. Betul ya, karena balik lagi kan tadi kita formalnya harus terpenuhi dulu ya terkait dengan faktur pajak ini. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Pertanyaannya dari Bapak Yakub. Selamat siang, izin bertanya, sehubungan dengan di faktur pajak harus mencantumkan alamat tempat pengiriman barang, bukan alamat kantor tempat PPN dipusatkan. Misal PTA merupakan kantor pusat di Jakarta, memiliki cabang di Palembang, dan cabangnya mempunyai NPWP cabang dan PPN terpusat di Jakarta. Kantor cabang di Palembang memiliki usaha tambak ikan yang tersebar di daerah-daerah kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Kurang lebih ada 15 lokasi tambak ikan. Apakah masing-masing lokasi tambak ikan tersebut diharuskan memiliki NPWP sehubungan dengan lokasi tambak ikan tersebut dijadikan lokasi penerimaan barang dari supplier? Baik, silakan Mas Rifki dijawab pertanyaannya. Ini kemungkinan lebih ke penerimaan dan penyerahannya ya? Iya, betul, Kawanda. Ya ini dari Bapak Yakob ya. Selamat siang. Oke, dia melakukan transaksi dengan PTA kantor pusatnya di Jakarta. Nah, ingat ya tadi untuk yang masalah alamat tempat pengiriman berbeda ini itu harus pastikan terdaftar di KPP BKM besar khusus Madya. Nah, ketika sudah terdaftar di KPP tersebut, misalnya PTA sudah terdaftar di KPP BKM, lalu memiliki cabang di Palembang, ada NPWP cabang dan PPN terpusat. Nah, kantor cabang di Palembang memiliki usaha tambak ikan yang tersebar di daerah-daerah. Nah, tapi kan kita mengirimnya ke Palembangnya ya, ke kantor cabangnya. Walaupun memang dikirimnya mungkin ke lokasi tambak-tambak ikannya, tapi yang perlu diperhatikan adalah di cabang tersebut PTA menadministrasikan itu di NPWP cabang mana gitu. Nah, kita masukkan alamatnya sesuai dengan NPWP cabangnya saja. Memang kalau kita penyerahannya di Palembang, walaupun nanti dikirim ke lokasi-lokasinya, misalnya kurang lebih ada 15 lokasi tambak, nah kita masukkan alamatnya sesuai yang sudah diadministrasikan oleh lawan transaksi. Cabangnya di mana? Misalnya kalau cabangnya di Palembang tadi, berarti kita cantumkan alamatnya dengan alamat Palembang, NPWP-nya, lalu NPWP pusat. Oke, kurang lebih seperti itu Kawanda terkait dengan pengisian faktur pajak. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu karena keterbatasan waktu. Kita jawab pertanyaan yang terakhir dari Ibu Feni. Pertanyaannya, faktur pajak yang dibebaskan karena kita menjual benih pangan, dan kita menjual lagi ke kios-kios. Namun beberapa kios ada yang tidak mau memberikan identitas NPWP maupun nomor induk kependudukan. Bagaimana solusinya agar kita tetap bisa mengeluarkan faktur pajak tanpa identitas dari pembeli? Silakan Mas Rifki, pertanyaannya. Iya, oke. Untuk pertanyaan yang ini, mungkin karena kita penyerahannya bukan masuk kategori konsumen akhir ya, tadi kan dijual ke kios-kios, lalu nanti kiosnya berarti menjual lagi ke konsumen akhir ya. Nah, ini emang agak sulit ya, memang pengalaman di lapangan ya gimana caranya kita mengedukasi para yang yang pengusaha di kios ini supaya memiliki NPWP. Nah, karena memang
faktur pajak tersebut ketika memang tidak diserahkan kepada konsumen akhir, ya berarti kita harus membuat faktur pajak yang diisi secara lengkap gitu. Nah, bagaimana kalau ternyata dia tidak punya NPWP atau NIK ya? Saya sarankan mungkin Ibu atau Bapak tadi yang bertanya bisa dikomunikasikan dengan lawan transaksinya bahwa ini sudah dipertegas di pernya, ada sanksinya gitu. Karena nanti yang rugi pun kita gitu. Nah, itu bisa diedukasi juga kan bagaimana caranya kita mengedukasi masyarakat supaya juga tertib administrasi, supaya nanti kitanya pun tidak kesulitan gitu. Nah, tapi kalau memang masuk di kategori tadi konsumen akhir, karakteristik ya konsumen akhir, nah identitas pembeli itu memang boleh diabaikan. Jadi kalau memang ngerasa itu masuk di dalam hal tersebut, ya berarti bisa menggunakan PKPP tersebut. Tapi kalau ternyata tidak, ya saya sarankan pastikan mereka untuk diedukasi mempunyai NPWP atau minimal memberikan NIK-nya seperti itu, Kawanda. Jadi sebenarnya sekarang nomor induk dan nomor pokok wajib pajak itu kan kedudukannya udah sama ya untuk dalam pembuatan faktur pajak khususnya. Jadi kalau memang NPWP-nya nggak ada, ya kita usahakan kita dapat nomor induk kependudukannya itu ya, supaya faktur pajaknya itu benar-benar diterbitkan dengan baik dan benar. Karena yang kembali ke awal lagi, kita faktur pajaknya harus sesuai harus persyaratan formal dan harus, materialnya harus dipenuhi. Betul. Baik Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, mungkin pertanyaannya kami cukupkan sampai di situ dulu. Jadi semoga pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan jawaban oleh Mas Rifki tadi bisa mewakili pertanyaan yang mungkin belum tersampaikan di webinar hari ini. Tapi jangan bersedih Bapak Ibu, apabila mungkin pertanyaan-pertanyaannya belum disampaikan kepada kami, bisa mengirimkan pertanyaan tersebut melalui email. Bisa di-emailkan langsung kepada rifki.saputra@enforce.com atau ke rikson.valentine@enforce.com. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum kami jawab langsung saat ini, kami akan memberikan pertanyaannya lewat email. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu webinar kita hari ini. Semoga apa yang sudah Mas Rifki dan kita diskusikan tadi di webinar siang hari ini bisa memberi pencerahan gitu terkait dengan faktur pajak dan terkait dengan peraturan yang baru diterbitkan oleh pemerintah. Jadi sebelum kita mengakhiri webinar kita siang hari ini, kami mohon bantuannya kepada Bapak Ibu untuk mengisi link form survei yang sudah disediakan di kolom chat untuk memberikan feedback kepada kami untuk memperbaiki webinar-webinar kami selanjutnya. Lalu jangan lupa juga follow akun Instagram kami di @enforce.e untuk dapat menerima info-info terupdate terkait perpajakan, atau bisa juga mengunjungi website kami di www.enforce.com. Selain itu, kalau misalnya Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian memiliki pertanyaan atau bingung gitu, ada mempunyai masalah perpajakan di perusahaannya atau secara pribadi gitu, bisa menghubungi kami langsung di Enforce untuk mendapatkan solusi-solusi terbaik yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu dalam menghadapi perpajakannya. Karena Enforce bisa menyediakan berbagai kendala perpajakan, mulai dari kewajiban pajak bulanan, tahunan, opini dan advice perpajakan, review perpajakan dan penyusunan terkait dokumen, sampai dengan asistensi sengketa-sengketa perpajakan di berbagai tingkatan, seperti pemeriksaan di KPP, VAT refund, sampai dengan upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali. Dan saat ini Enforce juga menyediakan jasa terbaru, yaitu UKM Desk. UKM Desk ini merupakan suatu sistem yang akan membantu perpajakan dan pembukuan Bapak Ibu secara bulanan, yaitu dengan sistem one-stop solution, yang tentunya akan memudahkan pengusaha UMKM untuk menjalankan bisnisnya. Untuk info lebih lanjut terkait dengan UMKM Desk ini, Bapak Ibu bisa menghubungi langsung marketing kami di kontak@enforce.com atau juga bisa mengunjungi channel-channel kami yang telah tersedia. Sekali lagi, jika Bapak Ibu memiliki permasalahan tentang perpajakan, bisa langsung menghubungi kami Enforce karena Enforce real solution. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas partisipasinya siang hari ini.
Semoga apa yang sudah disampaikan bisa membantu Bapak Ibu sekalian, dan kami mohon maaf apabila ada kata-kata atau kendala yang mungkin tidak diinginkan terjadi selama webinar, kami mohon maaf. Akhir kata, saya Wanda Syahaan dan Mas Rifki pamit undur diri. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa bertemu lagi di webinar-webinar selanjutnya. Terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir.